para pemirsa, jumpa lagi ya dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya guys. Gitu. Untuk tema kita pada sore hari ini ya, para pemirsa, itu kita akan membahas mengenai salah satu berita yang memang sempat viral guys, yaitu terkait dengan adanya aksi kekerasan kepada pihak yang sedang melakukan aksi unjuk rasa ataupun demo. Yang dimana di sini itu melibatkan dari kita punya pihak yang berwajib tadi itu terkait dengan insiden ini guys tadi itu. Dan untuk membahas topik ini saya sih tidak sendirian ya, itu bersama dengan Erika itu. Nah, menurut pendapat Erika ini kan Erika juga istilahnya sempat membaca berita tersebut kan kalau di mana itu istilahnya si pendemo ini itu mendapatkan aksi kekerasan dari pihak yang berwajib yaitu dengan cara apa namanya kayak terbanting ataupun terlempar lah begitu. Nah, apa di sini kemudian istilahnya kalau menurut Erika itu sebetulnya aksi unjuk rasa ataupun demo yang pernah kita lihat itu ataupun yang sudah pernah ada ini apa sih yang menjadi istilahnya dasarnya? Apa karena memang kita punya pihak yang berwajib ini juga istilahnya terpancing ataupun memang kurang bersabar Erika terhadap para pendemo ini sehingga ibaratnya itu timbul hal-hal yang seperti ini seperti itu. Kalau aku pribadi sih mungkin nggak bisa nyalahin semuanya kok. Maksudnya di lapangan itu banyak faktor-faktor X ya. Misalnya aja kalau lagi demo itu mungkin ada penyusup atau mungkin ada pihak-pihak lain yang niatnya juga mungkin kurang bertanggung jawab ya. Jadi kalau aku bilang ini harus dilihat di lapangannya seperti apa. Dalam artian ya mungkin aja pendemonya yang melakukan provokasi sehingga aparatnya menjadi emosi yang seperti itu. Jadi kalau aku bilang sih ya harus dilihat lagi sih seperti apa waktu di lapangan. Jadi istilahnya kalau dibilang kan bisa jadi pihak yang berwajib ini kan istilahnya terpancing ya Erika, mungkin tersulut karena mungkin juga pertama istilahnya dengan kondisi yang mungkin lagi panas-panasnya juga siang hari kan, sehingga itu kemudian menjadi kejadian terkait dengan aksi kekerasan. Nah, sebenarnya gini loh Erika, kan kalau memang Erika juga sempat lihat lagi kan, kita pun juga ada regulasi kan yang mengatur mengenai cara menyampaikan pendapat di muka umum, gitu. Kalau ada undang-undang yang mengatur secara khususnya. Nah, kemudian istilahnya kalau lihat lagi juga kriteria demo pun juga istilahnya itu juga berhubungan dengan hak asasi manusianya. Nah, apakah kemudian di sini itu sebetulnya aksi demo ini perlu nggak sih Rika? Istilahnya kita pun juga harus mulai apa ya, seperti itu memberikan hal-hal yang bersifat seperti apa ya, seperti apa namanya, apakah demo itu boleh nggak sih yang memang sampai apa ya terlibat semacam anarkis seperti itu atau kemudian sampai timbul seperti itu? Karena memang ini sebenarnya kalau dilihat kan tujuan awal demo itu kan tidak mungkin kan kalau istilahnya ada tujuan untuk menimbulkan kericuan. Nah, apa sih kemudian perlu nggak sih kita juga bukan memberikan batasan ya terhadap hal-hal yang boleh demo apa enggak, tapi yang kita masukkan di sini adalah kita perlu nggak sih kalau demo juga sama-sama lah bikin semacam kayak agreement ya kalau tidak sampai akan timbul kericuan seperti itu. Gimana? Kalau aturan untuk demo sih biasanya sudah diatur ya, kok maksudnya kayak harus lapor dulu beberapa hari sebelum demo, terus mungkin berapa orang juga yang demo kayak gitu-gitu itu sudah ada aturannya gitu. Cuman balik lagi
eh, biasanya kalau di lapangan itu ya itu tadi kadang-kadang ada yang provokasi, kadang-kadang ada satu orang yang mungkin emosi atau dari rumah udah nggak enak hati gitu kan. Jadi waktu demo merekanya jadi rame kayak gitu. Karena kebanyakan kalau di Indonesia sih demo itu akhirnya berakhir anarkis kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sih eh demo itu nggak ada untungnya sih. Maksudnya ya boleh lah mengemukakan pendapat di depan umum sih oke-oke aja. Cuman kalau aku bilang sih banyak sisi negatifnya itu tadi eh, akhirnya ada penyusupan, ada oknum-oknum yang memprovokasi hingga terjadi anarkis. Belum lagi kalau mereka demonya di pinggir jalan yang besar itu membuat kemacetan, atau mungkin di pusat kota jadi yang punya apa ya kayak toko-toko yang di pinggir jalan akhirnya karena ada demo mereka takut toko otomatis Hmm, akhirnya mereka tutup kayak gitu. Jadi kan apa sih kalau aku bilang sih lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Kalau kalau emang mau mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat ya daripada demo sih aku bilang mending mending kalau sekarang mungkin apa ya yang melakukan petisi online kayak gitu-gitu itu nanti apa ya lebih lebih mengena karena nanti yang dituju itu jelas instansinya mana siapa kayak gitu-gitu daripada cuman demo dilihat sama orang ya udah gitu aja nggak ada apa-apa gitu loh. iya. Jadi kan memang istilahnya alangkah baiknya itu ke demo itu kemudian dialihkan semacam membuat semacam petisi kan yang dimana di sini juga sekaligus juga dengan Hmm. harapan itu agar tujuan dari demo itu kan bisa didengar kan gitu karena kan yang penting kan istilahnya Mm-mm. resultnya dalam arti jangan sampai itu ketika kita udah demo panas-panas kemudian iya kalau didengar kalau enggak kan berarti di sini juga akan menimbulkan satu juga pertama ya sia-sia juga kedua juga tidak Iya. memiliki manfaat kan begitu Erika gitu. Bener kok. Nah kalau kemudian kan Erika juga sempat tahu kan di mana itu juga ini melibatkan pihak yang berwajib juga. Nah sebetulnya Mm-mm. istilahnya ketika pihak yang berwajib ini melakukan hal yang bersifat ada unsur kekerasan sebenarnya itu apakah murni bersalah? Tetapi karena kan dia secara tugas dan profesinya memang mengamankan demo. Nah, apa kemudian ketika dia Mm-mm. sampai bersikap seperti itu, apakah kemudian di sini dapat dikatakan kita punya pihak yang berwajib juga istilahnya keliru Erika dalam meresponi tadi itu. Ya, kalau aku nih nggak memihak pendemo dan tidak memihak aparat ya kok. Cuma kebanyakan sih yang suka nakal itu kalau dulu zaman 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 kita aku kuliah sih yang nakal itu emang mahasiswanya yang suka memprovokasi aparat supaya mereka marah kayak gitu-gitu sih. Cuman ya aku balik lagi kalau kalau aparat mungkin harus yang lebih sabar ya menghadapi pendemo gimana juga kan mereka mungkin sudah emosi entah itu demo apa biasanya kalau karyawan upah yang belum dibayar atau kalau buruh ya kenaikan UMR kayak gitu-gitu atau mungkin apa kalau mahasiswa itu apa ya sekarang ya kenaikan ini SPP. SPP kuliah ya kayak gitu-gitu kalau aku bilang sih ya harap maklum aja mereka dari dasarnya sudah mereka sudah emosi karena dalam artian mungkin sekarang waktunya pandemi gitu ya terus segala-segalanya susah kok kok masih dinaikin juga kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku sih harus harus kita harus melihat dua sisi sih. Maksudnya di sisi pendemo juga mereka mungkin kesel, mereka pengen suaranya didengar. Dari sisi aparat juga mereka sudah rasanya sudah sebaik mungkin ya menjaga supaya tidak ikut emosi seperti pendemonya. Kalau aku bilang sih seperti itu. Jadi memang istilahnya eh, sudah sama-sama juga berusaha ya dari sisi yang pihak yang berwajib juga Hmm. berusaha bagaimana sih agar sampai demo itu tidak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kan begitu Erika. Jadi biar kan harapannya semua itu juga berjalan dengan kondusif kan gitu, tidak ada sampai Iya. aksi-aksi yang Hmm. seperti itu kan. Nah kemudian kalau kita lihat lagi kan sebenarnya istilahnya untuk demo itu kan juga di beberapa negara kan juga
ya sudah umum ya, ada yang memang melakukan aksi-aksi seperti itu. Nah, kan kalau juga saya lihat juga kan Erika juga istilahnya pernah stay kan di luar negeri. Nah, kalau sepengetahuan Erika sendiri, apakah sebenarnya aksi demo di luar negeri itu juga yang nggak terlalu berbeda dengan yang ada di negara kita? Atau memang ada yang ada sedikit bedanya, Erika? Gimana? Rasanya sama sih kok di mana-mana kalau hari gini rasanya kalau udah di itu rame pasti akhirnya rusuh. Karena kalau Hmm. di Australia aja apalagi kalau kayak di kota kayak di Melbourne terutama Melbourne sih yang sering demo biasanya Melbourne. Di Melbourne itu sering banget kadang-kadang demo-demo itu sampai nutup jalan, mereka nutup apa ya? Central District kayak gitu-gitu. Jadi orang yang mestinya berangkat kantor akhirnya sama kantornya diliburin gitu. Jadi lebih banyak apa ya kalau aku bilang merugikan untuk kepentingan banyak orang sih. Itu yang aku sedikit sedikit apa ya? Sedikit keberatan karena hanya segelintir atau sekelompok orang yang akan menyuarakan mereka punya suara tapi merugikan lebih banyak orang. Itu mestinya sih kalau aku bilang demo itu diadakan aja lah, nggak ada ininya juga gitu loh. Jadi kalau aku bilang ya itu tadi sih kok kalau kalau antara Indonesia sama luar negeri sih kurang lebih kalau hari sekarang ini sama aja lah. Berujung-ujungnya pasti anarkis. Mungkin kalau Indonesia lebih lebih frontal karena masyarakatnya juga lebih lebih banyak ya. Jadi otomatis begitu demo, yang demo jauh lebih banyak gitu kan daripada kalau di luar negeri kan penduduknya cuma sedikit kayak gitu. Jadi memang istilahnya kalau dilihat juga ya nggak terlalu berbeda jauh ya antara yang ada di negara Mm-mm. kita maupun yang ada di luar negeri. Itu juga memang kalau dilihat dari jumlah populasinya juga memang berbeda antara yang ada di negara kita maupun yang ada di Mm-mm. luar negeri ya itu. Ya mungkin juga pengaruh juga ya terhadap pengendalian masanya tadi itu. Iya, Nah, heeh. Tapi tetap aja ujung-ujungnya itu tetap anarkis sih kok. Maksudnya mereka kadang-kadang mecahin kaca, pengrusak kafe kayak gitu-gitu sih. Cuman ya itu resiko lah. Maksudnya ya kalau begitu ada demo ya mereka yang punya usaha atau bisnis yang di daerah itu mereka akhirnya memilih untuk menutup kafe atau restoran daripada mereka mengalami kerugian-kerugian yang lebih besar kayak gitu. nah, kan kan juga tadi juga Erika juga sempat membahas kan, jadi memang istilahnya kalau dilihat memang aksi demo itu secara dominan juga kebanyakan sih rusuh kan ya meskipun meskipun juga ada yang memang Mhm. tidak berakhir dengan ricuh kan begitu Erika. Nah, sebetulnya apakah juga kita juga memang baik itu kita punya pemerintah juga mulai nggak sih Erika istilahnya memberikan tentang cara-cara berdemo yang lebih mutakhir ya mungkin jadi itu istilahnya kalau Betul, aksi-aksi di benar. jalan itu kemudian eh, dapat dikatakan itu dialihkan mungkin demonya dalam bentuk yang tadi seperti ada petisi online atau apakah kemudian itu juga perlu nggak sih dibuatkan semacam kayak regulasi yang memang itu mengalihkan jadi dari aksi demo yang turun ke jalan itu kemudian menjadi lebih apa ya bersifat pertama itu online dan langsung juga masuk kepada pihak yang dituju gimana Rita? Kalau isunya masyarakat sekarang adalah maunya semua serba viral ya kok. Kalau menurut mereka mungkin kalau dengan petisi yang online itu kan mereka nggak viral akhirnya. Tapi begitu mereka melakukan demo di jalan dan habis itu ada kejadian seperti yang kemarin, itu kan akhirnya viral kan di Hmm. media mana-mana. Nah, kalau aku bilang sih tujuannya sih emang emang cari viral ya. Kalau orang sekarang itu apapun dibikin supaya viral gitu loh. Jadi ya kalau diatur pun mereka sudah tahu. Kalau aku bilang sih apalagi kalau mahasiswa ya. Mahasiswa kan pasti nomor satu yang begitu-begitu. Jadi kalau aku bilang kalau masalah petisi online apa rasanya mereka sudah tahu. Cuman mereka berpikir kalau dengan petisi online mungkin itu nanti akhirnya tidak seviral sekarang kan gitu. Jadi memang kalau dibilang mereka lebih condong kepada hal-hal yang bersifat viral dengan tujuan agar mereka pun juga bisa
terkenal ya, selain aspirasinya juga Mm-mm. tersampaikan secara umum, juga mereka pun juga terkenal kan begitu Erika. Nah, kemudian kalau Iya. memang istilahnya sekarang itu kan istilahnya yang namanya demo itu kan juga cukup melekat ya dengan HAM ataupun hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan berpendapat kan tadi itu. Nah, apakah kemudian sekarang itu Hmm. kalau memang misalkan demo itu pun juga untuk menghindari aksi kericuan, itu perlu nggak sih Erika untuk membatasi deh jumlah personilnya? Karena gini, kalau Erika ini juga sempat menyampaikan kan kalau memang jumlah penduduknya juga pengaruh. Nah, di sini istilahnya Hmm. untuk personil yang terlibat dalam aksi demo ini juga perlu nggak sih ada pengaturan untuk jumlahnya? Jadi, oh kira-kira maksimal berapa orang? Kan kalau istilahnya dapat dikatakan itu menyesuaikan dengan kapasitas dari si pihak yang berwajibnya. Jadi biar nggak sampai itu terlalu overload sehingga di sini untuk pengendalian masanya itu menjadi kurang. Gimana? Kalau aku bilang, kalau maaf ya, kalau untuk masyarakat Indonesia, kalau dibatasin tahu sendiri lah kok. Begitu ada rame-rame di jalan, mereka pada ngikut semua. Ada apa, pasti gitu kan. Jadi mungkin meskipun sudah dibatasi dalam artian, oke, kalau demo mungkin bisanya cuman berapa 1.000 orang gitu. Hmm. Waktu mereka apa jalan, biasanya kan mereka jalan tuh dari satu area ke area yang lain, apa ya, long march istilahnya kan Hmm. mereka bilang. Begitu mereka melakukan long march, itu banyak masyarakat yang lihat, akhirnya kan ikut-ikut juga, bener. Kebanyakan kan seperti itu gitu loh. Hmm. Jadi kalau aku bilang, kalau sorry ya, kalau untuk masyarakat Indonesia untuk pembatasan demo rasanya kok sedikit mustahil gitu dengan jumlah masyarakat kita yang banyak, dan kadang-kadang ya nggak usah ngomong demo lah, banyak kadang-kadang ada apa gitu mereka sudah berkerumun dengan segitu banyaknya, atau kadang-kadang apa ya, itu yang kadang-kadang aku sedikit ngeri kalau pas di jalan. Iya. Jadi istilahnya eh, keterlibatan mereka ketika turun ke jalan juga emang memiliki pengaruh ya. Jadi karena memang secara kebudayaan juga mungkin juga kita punya masyarakat juga doyan yang bersifat apa namanya kok rame-rame kayak semacam ada istilah kepo kan gitu. Jadi ini demo apa ya? Iya Sehingga itu bener. mereka eh, semangat untuk ikut kan gitu ya Rika. Nah, Iya, kemudian sebetulnya iya, itu yang sedikit menakutkan sih kok kalau di jalan, apalagi kalau lagi demo gitu. Jadi kalau kalau kok bayangin kadang-kadang kalau ada demo di jalan, kalau di Surabaya mungkin biasa di Darmo kan jalan utama, begitu dia bilang ada demo di Darmo. Kalau aku sih biarpun rumahku jauh, mending aku nggak keluar daripada nanti ada apa-apa di jalan kayak gitu. jadi memang istilahnya kalau dia lagi juga demo ini kan juga memang pertama selain juga bisa menimbulkan massa baru karena mungkin juga ada itu kan yang mereka yang lihat kayak dalam aksi long march tadi itu kemudian ada pihak-pihak yang ikut terlibat karena mungkin juga kepo Mm-mm. kepengen tahu kan ini apa kan harga Mm-mm. turun kan gitu dan di sisi lain juga demo ini kan juga istilahnya menimbulkan ketakutan juga Erika di istilahnya ada Mm-mm. beberapa orang yang mungkin takut untuk keluar-keluar rumah karena adanya aksi demo tadi itu. Lagi juga tempat usaha juga sudah pasti kan ada penutupan, mungkin takut adanya penjarahan dan segala macam kan begitu Erika. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kemudian sebetulnya kalau dia lagi itu kan apakah kemudian kita punya istilahnya pemerintah juga perlu nggak sih kalau aksi demo ini dibuatkan suatu tempat khusus Erika, misalkan untuk stadion khusus pendemo. Biar apa ya, satu, nggak ada long march, nggak ada penutupan jalan. Gimana Erika? Kalau dibuatin pun rasanya kok nggak laku ya kok. karena karena tujuannya emang emang bukan bukan untuk
bukan cuma hanya mengeluarkan pendapat, tapi selain itu mereka maunya viral supaya satu orang Indonesia atau seluruh dunia tahu apa yang mereka suarakan kan gitu. Kalau cuma satu stadion, mereka pasti ngomongnya ngapain juga kita demo di situ, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang denger ya kan. Mhm. Jadi mendingan mereka melakukan long march yang itu tadi yang sedikit menakutkan untuk orang-orang seperti aku. Jadi mereka lebih memilih yang istilahnya memiliki akses khusus ya Rika terhadap masyarakat umum, di biar apa bisa dilihat juga, kemudian nggak istilahnya nggak kemudian fokus di dalam satu tempat kan gitu. Nah kalau kita kembali kepada istilahnya aksi demo itu, sebetulnya kalau menurut pendapat Erika, demo itu memiliki faedah apa enggak sih Erika? Karena memang gini kan, istilahnya kalau kita lihat itu mereka demo itu pun juga pertama ya belum tentu kan didengar, kemudian juga kedua itu pun juga seringkali juga menimbulkan tadi itu kayak kemacetan, kemudian penutupan jalan dan segala macam yang juga memang cukup meresahkan buat kita punya masyarakat kan gitu secara tidak langsung dari efek demo ini. Nah itu kemudian sekarang itu apakah kalau dilihat lagi apakah kemudian demo itu memiliki faedah nggak sih Erika sebenarnya? Kalau menurutku pribadi enggak. Iya, tapi balik lagi sih kok. Itu kan orang punya cara sendiri-sendiri ya untuk mengeluarkan pendapat mereka. Aku sih menghargai meskipun mungkin niat awalnya sih emang emang demo untuk mengeluarkan pendapat meskipun nantinya diakhiri dengan kericuhan kayak gitu. Cuman ya balik lagi sih kalau untuk aku kalau ditanya demo itu ada untungnya nggak ada faedahnya sih kalau aku bilang nggak ada karena pertama itu buang waktu ya buang tenaga demo panas-panas belum tentu ada yang dengar bikin macet terus belum lagi kalau kayak tempo hari terus apa aparatnya juga akhirnya emosi akhirnya endingnya kan di hospital kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku bilang lebih banyak negatifnya daripada sisi positifnya. Jadi memang kalau dilihat ya asli ini ya apa ya nggak terlalu banyak sisi yang bersifat positif atau juga memang pertama istilahnya ya secara culture juga pertama ya pasti kebanyakan juga memang menimbulkan tadi itu seperti efeknya kemacetan kemudian juga istilahnya berakhir di hospital dan segala macam. Jadi memang istilahnya kalau dibilang ya dampak positifnya itu pun juga enggak terlalu banyak Erika dibanding yang negatifnya kan begitu. Jadi ya alangkah baiknya juga memang untuk demo itu juga lebih diarahkan yang langsung kepada objeknya aja saja langsung kepada subjeknya deh. Jadi biar apa aspirasinya itu langsung sampai kepada yang bersangkutan tadi itu. Nah, kemudian istilahnya untuk konklusinya ini kan untuk kesimpulan dari tema kita pada sore hari ini itu apa Erika buat para netizen ini? Tuh. Kalau dari aku pribadi mungkin kalau toh emang harus berdemo itu mungkin perhatiin lingkungan atau maksudnya siapa yang akan berdemo, maksudnya ini kenal atau enggak, ini dari instansi apa atau ada relevansinya tidak dengan kita kayak gitu. Dan kalau bisa sih sebisa mungkin tidak berdemo karena kalau kalau aku pribadi sih bilang demo itu nggak ada faedahnya sih, malah lebih banyak merugikan kita sendiri, merugikan orang sekitar kita juga tuh. Gitu ya, netizen dari Erika seperti itu. Kalau saya tambahnya adalah kalau misalkan para netizen ini kepingin ya berdemo, ya saya sarankan juga memang berdemo lah yang bijaksana. Jadi ya
sesuai dengan tujuannya apa gitu, dan kemudian juga jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang pastikan juga jangan sampai merugikan kepentingan umum. Jadi biar pertama itu bagi masyarakat juga tidak memiliki semacam pandangan ya kalau demo itu waduh menyeramkan. Jadi biar pertama nggak ada hal-hal yang bersifat menakutkan juga. Kedua juga tidak ada yang memang sampai merasa rugi dengan adanya aksi demo ini. Seperti itu ya para netizen. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.